Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, mari kita luruskan niat kita hadir di masjid hari ini, karena sebagaimana kita diingatkan dengan salah satu hadis yang banyak di antara kita yang hafal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal ini bergantung dari niat kita. Segala urusan sangat dipengaruhi oleh niat kita. Siapa yang hijrahnya, siapa yang amalnya, niatnya adalah untuk mengumpulkan dunia, maka Allah akan mencukupinya, memberikan dengan sesuai amalnya. Siapa yang amalnya tujuannya imra'atin yankihuha, untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka sangat bisa Allah memberinya. Akan tetapi niat terbaik adalah niat untuk Allah. Oleh karena itu, di antara suplemen hadis yang diingatkan kepada kita, menjadi pengingat, menjadi nasihat, menjadi delegasi untuk kita. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Sungguh manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid dijalankan Allah. Yang mati syahid di jalan Allah. Dia yang mati syahid di jalan Allah ini didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan ketika di dunia. Lalu ia pun mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau berdusta. Engkau berperang supaya dikatakan seseorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu.
Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini gambaran pertama yang mengingatkan kita bahwa manusia bisa menilai seseorang, dia ini orang baik, dia ini orang yang mati syahid di gambaran hadis ini. Manusia menilainya demikian. Tetapi yang paling tahu apakah dia mati syahid di jalan Allah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mati syahidnya oleh Allah dianggap dusta, karena niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya adalah supaya dinilai gagah berani oleh manusia. Maka orang ini diseret ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ini pembelajaran untuk kita bersama. Yang selanjutnya diadili adalah orang yang menuntut ilmu, artinya mereka yang belajar hari ini dan yang mengajarkannya, dan yang taklim, yang mengisi, saya sendiri. Serta orang yang membaca Al-Quran didatangkan oleh Allah. Maka ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Bahkan kita mengingat kaitannya dengan suplemen niat ini, insyaallah di kitab Riyadhus Shalihin. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya adalah untuk Allah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Tapi ternyata tujuannya menuntut ilmu semata-mata adalah untuk mendapatkan dunia. Maka orang yang semacam ini jangankan masuk jannah, baunya jannah saja tidak dapat, baunya surga saja tidak dapat. Orang yang menuntut ilmu niatnya bukan untuk Allah, tapi niatnya adalah untuk dunia, maka bau surga saja tidak akan dia peroleh. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari. Memang begitulah yang dikatakan manusia tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret di atas muka mereka dengan tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang membaca Al-Quran, tapi niatnya untuk manusia, bukan untuk Allah. Supaya dianggap alim, supaya dianggap orang pinter, supaya dianggap qari, supaya dianggap orang soleh, maka kelak Allah akan menghukumi orang ini dusta. Walaupun manusia menganggapnya orang alim, menganggap kiai, menganggap ustadz, menganggap ulama, tetapi sekali lagi Allah yang paling tahu sejatinya niat seseorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Yang ketiga yang didatangkan oleh Allah untuk diadili adalah mereka yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau.
Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan orang yang murah hati atau dermawan. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat menyeretnya ke dalam neraka. Orang yang infak sedekah niatnya supaya dinilai sebagai orang yang dermawan, orang yang murah hati, dan orang menganggapnya demikian. Wih, Bapak Fulan ini orangnya loman, wonge loman, mudah bersedekah, mudah infak. Ternyata niatnya bukan untuk Allah, tapi niatnya supaya dianggap sebagai orang yang dermawan. Maka orang yang semacam ini oleh Allah dihukumi dusta dan justru masuk ke dalam neraka. Ini adalah gambaran detail bagaimana niat kita nanti akan menjadi tanggung jawab kita masing-masing sebagai insan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, gambaran ini mari kita jadikan pelajaran berharga agar setiap yang kita lakukan dilandasi niat ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua yang kita lakukan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab At-Tadhkirah. Sebagaimana 1 bulan yang lalu bahasan kita adalah tentang nadhir atau delegasi. Sebagaimana kita bisa melihat di dalam surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat ke-37. Surah ke-35 ayat ke-37. Minta tolong dibacakan terjemahnya. Jazakallahu khair. Wa hum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna na'mal salihan, keluarkanlah kami agar kami mengerjakan amal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan seperti yang kami dahulu telah kerjakan. Ini adalah penyesalan penduduk neraka karena ketika di dunia mereka tidak melakukan amal kebaikan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kami telah panjangkan umur kalian. Nu'ammirkum, kami telah panjangkan umur kalian. Apa yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Umur yang panjang ini dapat digunakan untuk berpikir atau merenung di dalamnya bagi siapa yang mau berpikir atau bagi siapa yang mau merenung. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Di antara bahasan kita kemarin adalah nadhir yang bermakna delegasi atau pemberi peringatan. Usia yang diberikan Allah kepada kita adalah usia di mana kita mampu berpikir dengan semua peristiwa yang kita alami sampai
hari ini. Sehingga peringatan demi peringatan itu bagi orang beriman adalah hal yang semakin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah hukuman kami, maka tidak ada lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim, min nasir, seorang pun penolong. Maka nazir dalam kehidupan kita bermakna seperti apa akan didetailkan di dalam kitab At-Tadhkirah. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud memberi peringatan ialah Al-Quran. Dan ada pula yang mengatakan Rasul yang diutus kepada mereka adalah pemberi peringatan. Al-Quran ini adalah pemberi peringatan. Dengan usia yang kita miliki hari ini, seberapa dekat kita dengan Al-Quran yang menjadi peringatan agar kita senantiasa dekat pada Allah. Dengan usia yang kita miliki hari ini, berapa nasihat-nasihat Rasulullah Muhammad SAW yang benar-benar menjadi pedoman hidup kita dan kita amalkan. Sebagaimana hal tersebut menjadi pengingat kita tentang Nadir ini di dalam surat Al-Isra ayat ke-15. Surat ke-17 ayat ke-15. Siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kamu tidak akan mengazab sebelum kamu mengutus seorang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami memberi kepada siapapun hukuman hatta nab'atha, sehingga kami mengutus rasulah, seorang rasul. Jadi ketika ada yang berpendapat makna pemberi peringatan itu adalah rasul, berdasarkan surat Al-Isra ayat ke-15. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-15. Surat 46 ayat ke-15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyampainya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada dan kepada ibu bapa, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Jazakallah khair. Ayat ini mengingatkan kita
peristiwa kehidupan kita mulai lahir sampai kemudian kembali kepada Allah. Penyebutan 40 tahun ini menjadi misteri yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Arba'ina sanah, 40 tahun itu seolah-olah menjadi penentu seperti apa kehidupan kita setelahnya. 40 tahun itu usia di mana setengah dari kehidupan kita, lebih dari setengah kehidupan kita sudah kita jalani. Dan 40 tahun itu, kata guru kami, nikmat fisiknya sudah mulai terasa berkurang, nikmat imannya harusnya semakin bertambah. Kalau ada orang usia 40 tahun lebih, nikmat fisiknya sudah terasa semakin berkurang, namun imannya tidak terasa bertambah, ada kekhawatiran. Bahkan ada kalimat orang Jawa itu begini, nek wis 40 cek pancet ngono ya sampai mati koyo ngono. Nggih. Ada kalimat begitu, wallahu a'lam. Jenengan yang bisa menilai benar atau tidak. Umur 40 kok cek senengane main ae. Angel mandeke, ada yang bilang begitu. Wallahu a'lam. Tapi 40 ini memang jadi rahasia kehidupan manusia. Kenapa penyebutannya usia 40 tahun di dalam Al-Quran? Nah, di antaranya itu adalah bentuk bahwa Al-Quran ini adalah pemberi peringatan. Wa wassoina, wasiat, wasso, itu artinya perkataan yang benar-benar melekat, yang benar-benar kuat. Dan wasiat ini tidak hanya terkait urusan kematian. Nasihat yang kuat itu juga wasiat. Tidak harus menunggu orang yang memberi nasihat meninggal. Dan pengingat-pengingat tersebut sekali lagi mengingatkan kita agar senantiasa apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lagi pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Sufyan, Waqi', Al-Husain bin Fadl, Al-Farra' dan At-Tabari. Mereka berkata, pemberi peringatan itu adalah uban. Jadi delegasi tadi, Al-Quran, adanya Rasul yang diutus, kemudian yang ketiga adalah uban. Jadi bagi yang sudah beruban, itu adalah delegasi awal yang diutus sebelum delegasi yang terakhir. Karena uban datang kepada seseorang pada usia tua sebagai tanda meninggalkan masa muda yang merupakan usia bercanda dan bermain. Sebagaimana kata Al-Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah. Al-Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti adalah hakim agung di Andalusia. Beliau adalah hakim agung di Andalusia. Suatu hari wilayah Andalusia pernah mengalami paceklik, sehingga terjadi kekeringan yang cukup parah. Pada waktu itu khalifahnya adalah Abdurrahman An-Nasir. Ketika kemudian muncul kekeringan yang cukup parah, Amirul Mukminin, khalifah pada waktu itu, meminta masyarakat untuk melaksanakan sholat istiqqa. Jadi sholat untuk meminta hujan. Yang diperintahkan untuk memimpin pelaksanaan sholat adalah Al-Qadi Al-Mundir bin Sa'id Al-Baluti. Beliau ini hakim agung dan dianggap orang yang paling soleh pada masa itu. Kita bisa bayangkan, hakim agung adalah orang yang paling soleh pada zaman itu.
Kira-kira kalau hari ini jenengan menyebut nama, siapa hakim yang jenengan tahu paling soleh di antara kita? Kok angel ngeten jawab ya? Mbok enten kalimat ngeten anjene gak ono saiki, ngoten kalimatnya. Kita bisa bayangkan pada masa itu orang yang paling soleh itu menjadi hakim. Kira-kira keputusannya bagaimana? Insya Allah amanah, ya. Orang yang paling soleh menjadi hakim. Ya Allah, kapan kita punya pemimpin-pemimpin soleh ya, yang bisa mengingatkan kita, juga mengingatkan dirinya sendiri. Kemudian Al-Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti ketika sudah mengumpulkan masyarakat dan mengingatkan agar jangan ada kesombongan, harus ikhlas dalam perjalanan menuju sholat istisqa. Harus ikhlas, tidak boleh ada kesombongan di dalam hatinya ketika berangkat. Gak oleh guyon, harus banyak berzikir. Ini adab etika ketika akan melaksanakan sholat meminta hujan. Akan meminta hujan dengan melaksanakan sholat teko oma begejekan, guyon ya. Ini bayangkan ketika anak jenengan itu minta uang ke jenengan sambil cengar-cengir guyu ditakoni mboten jelas, kira-kira bagaimana? Ini kita meminta kepada Allah. Kemudian setelah masyarakat berkumpul, sudah hadir akan melaksanakan sholat istisqa, maka Hakim Agung ini menanyakan di mana Amirul Mukminin atau di mana Khalifah. Ajudannya segera pergi mencari Khalifah untuk menyampaikan bahwa masyarakat sudah siap untuk melaksanakan sholat. Ketika kemudian ajudan ini akan menyampaikan berita tersebut, ternyata ajudan ini melihat Khalifah Abdurrahman An-Nasir itu sedang dalam kondisi sholat. Sholat beliau dengan pakaian yang biasa, melepaskan pakaian kemewahannya. Beliau sujud dan rukuk dengan khusyuk dan berdoa meneteskan air mata. Karena paceklik ini sudah sangat parah di Andalusia pada waktu itu. Maka kemudian ajudan dari Khalifah ini kembali kepada Hakim Agung ini dan menyampaikan kondisi Khalifah ketika akan diberitahu. Maka kemudian Al-Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti menyampaikan kepada masyarakat bahwa demi Allah, setelah ini hujan akan turun. Bagaimana kemudian beliau tahu bahwa hujan akan turun sementara belum hujan, belum mendung juga? Maka tiba-tiba mendung gelap, hujan akan turun. Dan kemudian beliau menyampaikan agar mempersiapkan, kalau sekarang payung, mempersiapkan payung, mempersiapkan alat supaya tidak kehujanan. Maka ada seseorang yang bertanya, bagaimana Anda tahu kalau sebentar lagi akan hujan? Sementara yang memberi kepastian adalah Allah. Beliau menyampaikan dengan kalimat, jika yang perkasa di bumi menundukkan hatinya, maka yang perkasa di langit akan mengasihinya. Jika yang berkuasa di bumi tunduk kepada Allah, maka Allah pasti akan mengasihi orang tersebut
dan penduduknya. Tapi jika kemudian para pemimpin negeri itu semakin congkak dan sombong pada Allah, maka yang terjadi adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran berharga untuk pemimpin-pemimpin negara-negara atau bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kemudian beliau menyampaikan syair terkait dengan kematian. Kenapakah kamu masih juga bercanda, sementara peringatan telah datangi Anda, dan jaring kematian begitu juga telah sangat dekat hampiri Anda. Sungguh di saat kematian tiba, ada sekarat yang kita rasa. Maka waspadalah jika ia tiba, dokter pun tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu tahu pasti urusan-urusan sebangsa ukhrawi, maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak bestari. Malam-malammu berlalu dengan cepat, sementara kamu tak segera bertaubat. Bahkan terus saja, bagi yang kulihat tiada henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba, padahal kamu tahu dengan nyata tak ada tempat berlindung darinya, tak ada benteng menolak kehadirannya. Lalu hanya ada dua pilihan, mana di antara Tuhan tentukan, ke surga yang didekatkan atau ke sakor yang dinyalakan. Syair ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa hanya ada dua pilihan, apakah ke surga yang didekatkan atau ke sakor yang dinyalakan. Al-Faqih Abu Abdillah Muhammad bin Abi Dhimmin rahimahullah pernah juga bersyair, maut setiap saat menggelar kafan, sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Maut setiap saat menggelar kafan, sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Ada sebuah riwayat ketika malaikat maut menemui Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud bertanya, siapa kamu? Aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja, tak pernah bisa dihalangi gedung-gedung, dan tidak mau menerima suap. Jika begitu, kamu adalah malaikat maut, tanya Nabi Daud menyimpulkan. Benar, sahutnya. Nabi Daud bertanya, kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Malaikat itu menjawab, hai Daud, mana fulan kerabatmu, mana fulan tetanggamu? Mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Tanya malaikat itu mendesak. Bapak Ibu hadirin, salah satu delegasi yang kita bahas sebelumnya adalah hilangnya tetangga kita, hilangnya teman-teman seangkatan kita. Hilang dalam arti sudah kembali kepada Allah. Saya pernah bercerita sebagaimana di sebelah rumah saya Masjid Al-Akhyar ketika Ramadan, banyak bapak-bapak yang sudah sepuh sholat tahajud qiyamul lail di Masjid Al-Akhyar karena dilaksanakan jam 2:30 setiap harinya. Di antara obrolan ketika akan melaksanakan sholat tahajud atau ketika sahur adalah, aku nang masjid sebelah omahku lho, sekarang sing kenal ya.
Wis ganti kabeh, wong lho wis ganti kabeh. Gak ono sing kenal aku. Nek aku nak lahir kene jo ono sing kenal karena sama-sama sepuh. Satu angkatan. Nah, ketika hari ini kita juga ditanya, adakah saudara kita yang sudah meninggal? Saya yakin ada. Adakah teman kita sekolah yang satu angkatan dulu sudah meninggal? Saya yakin banyak. Adakah kerabat kita yang sudah kembali kepada Allah lebih dulu? Saya yakin ada. Nah, ini adalah di antara delegasi yang sebenarnya mengingatkan kita bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita. Selanjutnya, An-Nadhir, menurut suatu pendapat, pemberi peringatan pada ayat tersebut di atas maksudnya adalah demam. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demam adalah pemberi peringatan tentang maut. Hadis ini disampaikan dhaif. Namun ketika dinilai dhaif juga terkait dengan hadis yang menguatkannya. Namun demikian banyak hadis sahih yang menyatakan bahwa demam berasal dari panasnya jahanam dan bahwa demam adalah jatah orang mukmin dari neraka. Sehingga kemudian di antara delegasi yang dikirim kepada kita sebagai pengingat maut adalah sakit yang kita derita, demam atau panasnya badan kita. Ada yang berpendapat bahwa demam itu adalah delegasi maut. Jadi seakan-akan demam itu memberitahu dan memberi peringatan akan datangnya kematian. Demikian menurut Al-Asy'ari. Dan ada pula yang berpendapat yang dimaksud pemberi peringatan An-Nadhir ialah matinya keluarga, matinya kerabat, matinya kekasih, matinya pasangan, matinya saudara. Yani hal itu merupakan peringatan bagi siapapun yang menyaksikan bahwa dia pun akan mengalami peristiwa yang sama kapan saja, bahkan dalam hitungan hari, hitungan jam, atau hitungan detik. Sebuah syair menjelaskan, aku melihat kamu membawa mereka dan tidak kau kembalikan lagi, maka agaknya aku pun akan kau bawa juga dan pasti tidak akan kau kembalikan lagi. Pendapat lain bahwa An-Nadhir yang dimaksud ialah kesempurnaan akal yang bisa mengetahui hakikat segala sesuatu. Diberikan akal untuk mereka yang mau berfikir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, beberapa kalimat afala ta'qilun, afala tafakkarun. Ketika kita ditanya, apakah engkau tidak berakal? Kalau menggunakan kalimat kasar artinya, orang yang tidak berakal itu berarti orang yang bagaimana? Majnun, orang gila. Berarti bahasa kasarnya begini, kon itu gendeng lah, begitu. Kon gak boleh mikir loh, kon itu gendeng lah. Kalimat kasarnya kan begitu. Al-Quran menggunakan kalimat yang indah. Apakah engkau tidak berakal? Enak. Kalau kalimat kita ketika marah, kon itu gendeng bahasa empel, mungkin begitu ya. Kalimat kasarnya. Ketika kemudian kita tidak menggunakan pikiran kita, otak kita untuk mengingat bahwa kematian itu begitu dekat. Jadi di antara delegasi yang dikirimkan oleh Allah kepada kita adalah kemampuan kita untuk berpikir secara sempurna. Ada pendapat lainnya yang dimaksud memberi peringatan adalah hujjah atau peringatan yang terbesar bagi hukuman Allah kelak, ialah diutusnya para rasul kepada umat manusia dan selanjutnya uban dan lain-lain. Telah disebutkan di atas, dalam hal ini umur 60 adalah puncak pemberian peringatan. Karena usia 60 berarti telah dekat dengan medan kematian.
Sampun nisa nggih. Bapak dan Ibu, saya tidak menakut-nakuti dengan usia 40. Saya tidak menakut-nakuti dengan usia 60. Ini yang tertuang di dalam kitab, itu yang ada di dalam Al-Quran. Artinya semua itu adalah delegasi pengingat kita. Dan di usia tersebut tidak ada kata lain kecuali kita mengurangi bermain-main, kita mengurangi urusan-urusan dunia dan lebih memperbanyak urusan untuk akhirat. Itu yang kita lakukan. Dan saya yakin mayoritas yang hadir di sini usianya 40 ke bawah. Enggak, 40 ke atas. Saya yakin demikian karena saya lihat wajah-wajah yang muda bisa saya hitung dengan jari. Sehingga setiap yang kita lakukan hari ini dengan usia hari ini ikhlas karena Allah, dan lebih banyak kita lakukan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Hindari reuni-reuni yang isinya bernyanyi. Enggak ya? Semacam itulah. Tapi banyak reuni yang isinya adalah mengaji. Enggak ya? Saya justru khawatir ini mulai banyak info-info gara-gara reuni macam-macam terjadi. Maka sekali lagi perbanyak reuni yang isinya adalah ngaji, bukan hanya bernyanyi. Nggih. Nek mantun nyanyi terus ngaji, napa mantun ngaji terus nyanyi, pun dicampur-campur nggih. Mboten enten warung remang-remang syariah, karaoke syariah niku mboten enten nggih. Sekarang sedang ramai BSI syariah. Insyaallah ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perkataan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.